Kalau di dalam konsep Yahudi dan konsep Islam maupun konsep Kristen kalau mereka mau jujur, jadi yang namanya iblis itu adalah awalnya dia adalah makhluk yang paling taat, Ajajil namanya. Malaikat dengan rupa yang dari sejenis malaikat, cuma tercipta dari yang kalau malaikat diciptakan dari nur, kalau iblis ini dari kalangan jin. Saya tidak mengerti ya, Sinandar ini mengambil sumber dari agama Yahudi ataupun dari Kristen yang mengatakan bahwa malaikat ini tercipta dari iblis ini tercipta dari jin ya. Nah, saya membolak-balik Alkitab itu tidak menemukan bahwa iblis itu tercipta atau diciptakan dari yang namanya jin. Nah, saya mau jelaskan asal muasal iblis menurut Yahudi dan Kristen. Nah, terdapat beberapa teks yang dapat dihubungkan dengan asal-usul iblis. Salah satunya adalah kisah pemberontakan malaikat yang dipimpin oleh Lucifer atau sering disebut sebagai Luciferan Rebellion ya, atau pemberontakan Lucifer. Kisah ini sering dihubungkan dengan nubuat Nabi Yesaya dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 dan nubuat Nabi Yehezkiel dalam Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 17 ya. Nubuat-nubuat ini awalnya merujuk kepada Raja Babel dan Raja Tirus, tetapi kemudian menjadi simbolik dalam pemahaman Kristen tentang asal-usul iblis. Teks yang paling sering dikutip adalah Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 yang menggambarkan jatuhnya bintang terang atau Lucifer ya. Nah, Lucifer itu artinya cahaya ataupun bercahaya. Nah, Lucia, nah itu sama juga ya, dari surga. Nah, jadi bintang terang dari surga karena kebanggaan dan pemberontakan terhadap Allah. Nah, namun perincian tentang asal-usul iblis dalam Alkitab itu tidak banyak ya. Jadi apakah Tuhan yang menciptakan sifat jahat pada iblis ya? Jadi si Ratu Ento ini menanyakan kepada Sinandar dan Mikana ya, bahwa dari mana asal usul sifat jahat dari si iblis ini. Nah, apakah Tuhan menciptakan sifat jahat pada iblis ya? Nah, dalam pandangan agama Kristen, Tuhan dipandang sebagai pencipta segala sesuatu termasuk makhluk surgawi seperti malaikat. Nah, tadi asal muasal iblis itu berasal dari malaikat ya. Sifat jahat pada iblis disebabkan oleh pilihan mereka sendiri untuk memberontak terhadap Tuhan. Dalam tradisi Kristen terdapat keyakinan bahwa Lucifer yang kemudian dikenal sebagai setan atau iblis adalah satu malaikat surga yang memberontak terhadap Tuhan karena kebanggaan dan dorongan untuk menjadi seperti Tuhan. Akibatnya, ia dan para malaikat yang memberontak dengan dia itu diusir dari surga. Dalam pemahaman Kristen, Tuhan menciptakan malaikat dengan kehendak bebas yang memberi mereka kemampuan untuk memilih antara ketaatan atau pemberontakan. Nah, sifat jahat pada iblis berasal dari pilihan mereka sendiri untuk memberontak terhadap Tuhan dan mengikuti jalan kejahatan. Jadi menurut Kristen dan Yahudi, iblis berasal dari malaikat yang diciptakan oleh Tuhan, bukan dari jin yang seperti yang dibilang oleh Nandar ini. Nah, pada malaikat diciptakan Tuhan itu apa yang namanya kehendak bebas sama seperti manusia. Nah, kita juga bebas memilih taat atau tidak taat kepada Tuhan. Tuhan tidak menciptakan malaikat itu seperti robot ataupun manusia itu seperti robot. Nah, mereka atau kita memiliki kehendak untuk taat atau memberontak. Dalam hal ini malaikat Lucifer memilih tidak taat, lalu dia dan sebagian malaikat dilemparkan ke bumi dan Alkitab menyebutnya adalah iblis. Nah, itulah asal muasal iblis ya, bukan dari jin. Nah, kalau dari jin itu saya nggak tahu itu kepercayaan dari mana. Nah, kalau menurut kepercayaan Kristen itu seperti ini. Oke.